Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad San Hakim. Saya dari kelas 4D dan ini NIM saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat, yaitu Email Spam Detector. Aplikasi ini yaitu aplikasi untuk mendeteksi teks berupa spam atau bukan. Nah, aplikasi ini menggunakan metode Naive Bayes dan untuk itu langsung saja kita akan menjelaskan aplikasinya. Let's go. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya akan menjelaskan tentang model dari aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ini adalah model aplikasi yang sudah saya buat. Sebelum kita menggunakan data CSV, saya akan menjelaskan menggunakan data dummy terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan per baris code menggunakan Google Colab. Nah, ini adalah kodenya. Untuk pertama, kita harus mengimport library yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan pandas, kemudian library Sclaran untuk mengimport convectorizer dan Sclaran Naive Bayes untuk mengimport metode Naive Bayes yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga, kita juga harus mengimport model selection untuk splitting data dan kemudian kita mengimport pickle. Nah, ini kita running supaya library-nya itu bisa dijalankan. Oke, yang kedua, kita akan memasukkan data ke variabel data menggunakan pd.dataframe. Nah, di sini saya menggunakan data dummy terlebih dahulu. Nah, untuk data dummy-nya ini teks free money, call me now, hello how are you want a lottery dan let's me up. Di sini saya melabeli 1 itu untuk spam dan 0 untuk bukan spam. Nah, ketika di running akan muncul seperti ini, yaitu berupa tabel. Ada teks, kemudian ada label. Ini. Selanjutnya, kita akan uh, memasukkan variabel X dengan data teks dan variabel Y dengan data label. Nah, ini untuk kodenya. X sama dengan data, kemudian masukkan kolom teks, dan Y sama dengan data, kemudian masukkan kolom label. Ini hanya untuk menampilkan saja. Nah, maka akan seperti ini. Fremont-nya itu labelnya 1, Colmina untuk 1, Hello are you untuk 0, You want lottery untuk 1, dan Let's Meow untuk 0. Oke, selanjutnya yaitu kita menggunakan kode vectorizer. Nah, di sini vectorizer digunakan untuk menghitung vektor menggunakan count vectorizer. Nah, di sini untuk mengubah fitur X tadi menjadi angka 0101 supaya bisa dibaca oleh komputer. Nah, di sini kita harus mengfitting data menggunakan vectorizer.fitTransform. Nah, maka akan muncul seperti ini untuk outputnya. Nah, setelah kita menghitung vektor, kemudian kita splitting datanya. Nah, di sini ini adalah kode yang umum digunakan untuk splitting data, dan di sini saya menggunakan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Makanya di sini tes size-nya itu 0,2 dan saya menggunakan random stat yang umum yaitu 42. Ini untuk agar kalian tahu outputnya menggunakan print. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan metode Naive Bayes yang sudah kita import tadi, dan saya menggunakan import multinomial Naive Bayes. Nah, kita akan memasukkan multinomial ini ke dalam model dan kemudian di fitting dan akan di train X train dan Y trainnya. Oke, setelah itu, setelah semuanya sudah dilakukan, kode-kode di atas tadi,
kita akan menyimpan model tersebut ke dalam pickle atau .pkl dan vectorizer yang sudah kita hitung tadi ke dalam vectorizer.pkl. Nah, di sini saya menggunakan pickle.dump untuk menyimpannya, untuk menyimpan modelnya. Nah, di sini adalah otak yang akan kita buat. Nanti bentuknya adalah model.pkl dan vectorizer.pkl. Oke, setelah selesai, ini berarti kita sudah membuat otaknya berupa model.pkl dan vectorizer.pkl. Oke, kita akan langsung masuk ke Visual Studio Code. Nah, oke, untuk cara merunningnya atau menjalankan model.python-nya agar disimpan ke dalam model.pkl dan vectorizer.pkl, kita cukup masuk ke terminal. Oke, di view, kemudian terminal, kita masukkan python spasi train model.py. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah tampil bahwa model dan vectorizer sudah disimpan. Nah, kemudian setelah kita membuat modelnya, kita akan membuat aplikasi untuk dijalankan menggunakan Python. Nah, ini adalah aplikasi kode untuk menjalankan aplikasinya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Flash ini untuk menjalankan UI-nya, dan saya di sini UI menggunakan index.html, CSS dan JavaScript. Ini adalah strukturnya. Oke. Kemudian yang kedua ada import pickle. Kemudian yang ketiga itu ada convectorizer atau sklearn. Kemudian di baris nomor 5 ini karena saya menggunakan Flash, maka ini adalah kode awal supaya Flash itu bekerja di aplikasi kita. Kemudian setelah itu kita akan membuka model yang sudah kita buat. Nah, dari hasil running yang sudah dilakukan di train model, ini akan membuahkan model.pkl dan vectorizer.pkl. Nah, di app.py ini kita akan membuka model yang sudah kita buat tadi, yaitu model.pkl dengan menggunakan pickle.load open model.pkl. Ini untuk kode nomor 8 dan 9, ini untuk membuka model.pkl dan vectorizer.pkl. Kemudian selanjutnya adalah routing, di mana di routing ini akan mengarahkan kita ke index HTML yang sudah kita buat. Nah, render template ini adalah salah satu kode dari library Flash. Kemudian yang kedua, setelah kita mengimport UI-nya, kita akan merouting bagaimana tombol di index HTML itu bekerja. Nah, ini menggunakan metode post untuk mengepost model yang sudah kita buat sebelumnya. Ini menggunakan predict, dan di sini ada email text untuk merequest form dari email yang sudah dibuat. Kemudian ini email vectorizer, ini untuk menghitung vektor. Kemudian ini prediction, model.prediction untuk menjalankan email vektornya. Jadi ketika nanti teks dimasukkan dan kemudian tombol deteksi dijalankan, maka itu akan menampilkan bahwa teks itu spam atau bukan. Nah, kemudian ini akan mengembalikan hasilnya yang berupa spam apabila 1, dan apabila 0 itu bukan spam. Oke. Kita akan masuk ke
aplikasinya. Oke, untuk cara menjalankan aplikasinya sama seperti cara menjalankan train model.py. Kita masuk ke terminal, kemudian kita ketik app.py. Kita dapetin IP-nya, kemudian kita ctrl klik, dan kita akan masuk ke halaman index.html yang sudah kita buat. Nah, ini sudah masuk ke aplikasinya, dan ini adalah aplikasi yang sudah saya buat. Saya akan mencoba mengetikkan teks. Ini halo, seharusnya ini bukan spam. Nah, bukan spam. Ya. Kemudian kita akan mencoba ketikkan sesuatu yang spam. Saya akan, nah ini congratulations 1 year special cinema for you. Ini seharusnya spam. Nah, ini adalah spam. Oke, itu adalah aplikasi yang dibuat menggunakan data dummy. Dan sekarang kita akan mencoba datanya ini diganti menggunakan data CSV yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita akan memberikan komen terlebih dahulu untuk data dummy ini. Sebelumnya kita harus menghentikan server terlebih dahulu. Oke, kita akan mengaktifkan datanya. Nah, setelah kita mengubah data dummy tadi ke data CSV, kita juga harus merunning ulang train model yang sudah diubah sebelumnya. Oke, sudah. Kemudian kita run ulang app.py nya. Oke, kita masuk. Oke. Tadi halo itu bukan spam, dan kita ketikkan seperti tadi ini itu termasuk spam. Jadi sama aja ya. Ini adalah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi untuk mendeteksi mail spam. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.